Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan aksi nyata dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ciamis angkatan 10, guru penggerak penuh impi. Saya Rindrin Rianti dari SMP Negeri 6 Raja Desa, CGP angkatan 10, Kabupaten Ciamis. Berikut ini adalah rangkaian dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi yang saya lakukan dalam aksi nyata kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindrin Rianti dari SMP Negeri 6 Raja Desa, CGP Angkatan 10, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Wina Herianti, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Raja Desa. Apa kabar Ibu Wina? Alhamdulillah sehat. Bu Rina sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu sekarang sedang hamil ya? Ya, mudah-mudahan tapi masih semangat gitu. Alhamdulillah Bu Rina sampai saat ini masih semangat ya. Mudah-mudahan kedepannya juga tetap semangat. Ya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Iya, tidak. Saya bermaksud untuk melakukan percakapan praobservasi di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Yang pertama mungkin apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas? Ya, baik Bu Rina. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas nanti ya pas pertemuan pembelajaran bahasa Inggris ada 3 Bu. Yang pertama peserta didik itu mampu melafalkan itu ucapan-ucapan selamat ya atau dalam bahasa Inggrisnya congratulations. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menuliskan ya bagaimana cara mengucapkan selamat itu sendiri. Kemudian yang ketiganya yaitu peserta didik mampu melakukan dialog sederhana mengenai congratulations tersebut. Ya begitu Bu Wina. Jadi tujuannya satu mungkin ada melafalkan congratulation gitu ya. Kemudian ada menuliskan juga dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai begitu. Nah kemudian Ibu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai juga di kelas nanti? Ya. Nah kebetulan untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2 Bu. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Nah untuk pengetahuannya di sana peserta didik melafalkan ucapan selamat atau congratulations tersebut. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik mampu menuliskan dan juga melakukan dialog sederhana mengenai congratulations itu. Jadi dengan menulis dan melakukan dialog sederhana itu juga termasuk keterampilan. Betul. Ya Bu ya. Nah selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas, yang pertama Bu Rindin mungkin saya akan menerapkan KSE ya betul. Nah kemudian lagi saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan di sana juga saya menerapkan model pembelajarannya PBL. Nah berikutnya untuk metodenya mungkin akan ada diskusi kelompok di sana, ada juga penugasan. Kemudian ada lagi semacam tanya jawab di sana. Mungkin itu rancangan sementara ini yang sudah saya persiapkan. Ya dengan persiapan nanti Bu Wina bisa lebih ke siswa itu akan lebih mengena lagi ya. Betul sekali. Ibu akan lebih siap, Ibu akan lebih mempersiapkan dengan baik, itu tidak ada salahnya ya Bu ya. Betul sekali Bu. Betul. Jadi nanti menggunakan KSE, pembelajaran berdiferensiasi, memakai problem based learning juga ya. Ya baiklah Ibu Wina. Kemudian bagaimana Ibu dengan media pembelajarannya, apa yang akan digunakan di kelas nanti? Nah untuk di kelas nanti ketika saya melakukan pembelajaran, saya sudah mempersiapkan medianya itu berbentuk tayangan PowerPoint. Kemudian juga saya menyiapkan lembar kerja peserta didik, LKPD, dan alat bantu yang terakhirnya mungkin buku paket Bu, buku paket bahasa Inggris kelas 9. Jadi tetap buku paket digunakan ya Bu Betul, ya, ya. Selain dari LKPD dan PPT begitu ya. Nah kemudian
pelaksanaannya itu kira-kira kapan Bu? Kira-kira hari apa? Kemudian jam keberapa? Dan apakah siang atau pagi dilaksanakannya? Iya, insya Allah untuk pembelajarannya nanti saya mengambil jadwal di kelas 9A Bu, pada pagi hari jam pertama ya, hari Kamis di kelas 9A. Oh iya, nanti mungkin hari Kamis 9A jam pertama. Kalau jam pertama masih segar ya Betul sekali, anak-anak. apalagi ini kan pembelajaran bahasa Inggris Bu biasa. Ibu nanti mohon izin mungkin saya Iya, ya, betul. nanti akan masuk ke kelas dan mencatat mengenai apa-apa yang terjadi di sana. Iya, silakan. Ya begitu. Nah kemudian setelah melakukan percakapan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan yang sekarang saya rasa saya merasa terbantu sekali Bu Rindrin. Saya jadi lebih tahu apa persiapan saya nanti akan kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa, kemudian rancangan yang telah saya persiapkan sudah sejauh mana. Nah nanti mungkin di akhir setelah observasi saya juga berharap Bu ada perbaikan juga gitu ya, apa yang menjadi kekurangannya, kemudian apa yang perlu ditambahkan, mungkin seperti itu. Alhamdulillah sekali nih Bu Rindrin, saya terbantu dengan percakapan ini. Ya sama-sama Ibu. Jadi kalau kita melakukan percakapan praobservasi ini, mudah-mudahan Ibu akan lebih siap ya. Betul sekali. Sehingga materi yang disampaikan kepada anak-anak itu akan lebih sampai begitu ya. Iya, Dan tujuan pembelajaran yang Ibu tercapai iya, gitu, yang iya. sudah Ibu rencanakan itu pasti tercapai begitu. Nah, kemudian kalau sudah melakukan percakapan observasi ini Ibu, mungkin sudah ya, besok mungkin saya akan masuk ke kelas Ibu. Siap, Mohon boleh, izin boleh sekali ya. Iya. Nah kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak nih Bu Sama-sama, atas Bu waktunya Rindrin. ya. Diganggu sedang mengajar mungkin tidak ada masalah. ya. Iya. Terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama Bu. Ya. Demikian percakapan saya dengan Ibu Wina, yaitu percakapan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Before start our lessons, we have to pray first. Silakan Ipan untuk pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Okay, class, who are absent today? Rifa. Only one student? Why he is absent? Ya, mari semua kita doakan mudah-mudahan Rifa di pembelajaran berikutnya bisa kembali lagi beraktivitas dan beliau cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kemarin ya kita sudah melakukan tes diagnostik non kognitif dan kognitif ya. Di sana kalian menceritakan semua pengalaman atau semua apa yang ada dalam diri kalian. Semuanya sudah mengerjakan ya kemarin? Sudah. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan ke materi awal di semester berapa? Semester 1 ya, di kelas 9. Namun sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? How do you feel today? Ya, coba lihat perasaannya bagaimana hari ini? Senang. Senang in English, please. Happy. And then, any other? Ada yang lainnya mengungkapkan perasaannya bagaimana? Sekarang, hari ini nih perasaannya ketika
ketika kita masuk pembelajaran bahasa Inggris. Sad, yes. Siapa yang sad? Siapa? How about Ajis? Bagaimana? Ajis? Happy. Okay. How about Cepi? Today? Happy. Ya, berarti kebanyakannya pembelajaran hari ini tanggapinya dalam keadaan happy. Ya. Nah, sebelum ke pembelajaran supaya kita relax ya, kita adakan ini dulu ya, mindfulness dulu supaya kita itu lebih siap dalam melakukan pembelajaran ya. Oke, kita ikuti dulu yang menjadi ininya mindfulness-nya. Sini Ibu akan siapkan audio, nanti kalian ikuti perintahnya ya, dan lakukan sesuai apa yang Ibu katakan ya. Do you understand? Oke, silakan kalian duduk posisi tegak ya, posisi lurus, tegak, jangan membungkuk ya, jangan berhadapan-hadapan dengan sesama teman kalian dan dengarkan musik yang diputar. Rilekskan tubuh masing-masing ya, sudah merasa rileks ya. Kemudian mulai pejamkan matanya masing-masing. Simpan jari-jari tangan kalian di atas meja. Kemudian silakan tarik nafas sebanyak 3 kali. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas kembali, kemudian keluarkan. Tarik nafas kembali, keluarkan. Usahakan mata kalian tetap dalam keadaan silakan pikirkan hari ini apakah kalian sayang terhadap diri kalian masing-masing. Jawab dalam hati. Apa yang telah kalian lakukan hari ini untuk diri kalian, untuk kebaikan kalian, dan untuk masa depan kalian? Sudah siapkah kalian semua belajar hari ini? Apakah terbesit dalam benak kalian sosok orang tua masing-masing? Sosok ayah, sosok ibu. Sudahkah kalian memberikan yang terbaik kepada beliau? Yakinkan dalam diri kalian, niatkan dalam diri kalian bahwa saya hari ini akan menimba ilmu demi masa depan diri saya, demi membanggakan orang tua saya. Kemudian sebutkan salah satu cita-cita kalian di masa depan nanti. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas sekali lagi, keluarkan. Silakan Anda semua bisa buka matanya masing-masing. Kemudian rasakan apa yang tadi Ananda rasakan, pikirkan ketika Ananda memejamkan mata. Sudah terpikirkan? Iya. Barusan Ananda itu semua sudah mengikuti apa itu yang dinamakan mindfulness ya, atau membuat diri kita relax dengan aktivitas tersebut ya. Coba dari kalian ungkapkan tadi bagaimana perasaannya ketika melakukan mindfulness ini. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Siapa yang mau mengungkapkan? Mungkin Andini, would you please
Tadi ketika melakukan mindfulness apa yang dirasakan? Senang, sedih, campur apa lagi? Mungkin apalagi yang dirasakannya lebih bagaimana gitu. Tadi kan sebelum pembelajaran ya mungkin kacau pikirannya gitu ya, tidak fokus. Nah setelah melakukan aktivitas itu bagaimana? Oh iya, terima kasih ya. Nah itu ya fungsi dari mindfulness, jadi membuat kita semakin lebih fokus. Are you ready for study today class? Are you ready? Ready. Let's go to lesson today, the Calm in English subject. Ya. Nah, ini kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Ya, Ibu di sini punya 3 tujuan pembelajaran ya, Anda semua. Ya. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat kita yang di depan ada 3. Yang pertama yaitu melafalkan beberapa ungkapan ya tentang ucapan selamat. Kemudian yang kedua, Anda semua nanti diharapkan bisa menulis apa yang menjadi ucapan selamat. Kemudian yang ketiga, melakukan dialog sederhana. Berarti hari ini kita akan membahas apa? Dan dilihat dari tujuan ini, membahas apa? Kira-kira kata apa yang berkali-kali disebutkan di sana? Ucapan selamat, or in English is congratulations. Coba say it. Congratulations. Congratulations. Or in Indonesian language is ucapan selamat. Nah, apa itu congratulations? Ya, di sini katanya to congratulate others for their fortunes or achievement. Ya, jadi di sini fungsi dari congratulation itu memberikan ucapan selamat kepada orang lain atas apa? Kebahagiaan dan prestasi. Pernah mendapatkan prestasi? Pernah. Pernah mendapat kebahagiaan? Ada yang mengucapkan? Ada mungkin ya. Beberapa di antaranya pernah yang mengucapkan itu. Nah, dalam suatu ucapan selamat itu memiliki struktur penyusun atau yang disebut generic structure. Ada berapa? How many generic structure? 5. First, receiver. 2, content. 3, congratulations, expression. 4, wish, and 5, sender. What is receiver? Menerima atau pengirim? Receiver. Apa? Penerima. Good job. The second one, content. What is content? Biasanya kontennya apa? Isi. Tuh, good job. Third, congratulations expression. Berarti apanya? Ucapan selamatnya. Next, the fourth, wish. What is wish? Harapan. Good job. Nah, the last one is sender. What is sender? Pengirim. Ya, jadi ada 5 ya di sana struktur penyusunnya. Ada penerima, ya, kemudian ada isi, ada ucapan selamat, ada harapan, dan yang terakhir ada pengirim. Next. This is the general structure. To Kenny, berarti di atasnya itu yang pertama hadir atau strukturnya itu adalah receiver. Jadi penerimanya siapa? Kenny, ya, untuk Kenny. Nah, kira-kira di sini mengucapkan selamatnya tujuannya untuk apa nih? Ada kata sukses, kemudian ada getting new house, di sana kata kuncinya, kemudian ada proud of you, ada happiness. Sekarang mengucapkan apa? Pengucapannya atas apa? Pencapaian apa? Oh iya, good job. New house, berarti Kenny ini telah memiliki rumah baru. Jadi siapa yang mengucapkan selamatnya? Pengirimnya Mestor di sana ya. Jadi penempatannya juga untuk pengiriman di mana? Di bawah. Terus tadi ada ya generic yang ketiga, congratulations expressionnya apa di sana? Di tayangan, dicontoh apa?
Dari kata apa? Good job. Congratulations on your success in getting the new house. Itu ungkapannya ya. Nah, yang terakhirnya apa tadi ya? Oh, wish. Ada wish. Wishnya kan tadi kata teman-teman teh harapan. Yang mana untuk harapannya? Hopefully ya. Saya berharap katanya kamu mendapatkan kebahagiaan di rumah tersebut gitu ya. Do you understand? Oke. Ini contohnya ya, salah satu contoh berikut dengan generic structure. Next. Untuk apa sih Bu ungkapan congratulations itu? Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, someone success in doing something. Ketika seseorang telah melakukan sesuatu. Tapi sesuatu nanti kudu suksesnya. Ari gagal mah aminten. Oh ya, dikasih apa? Dikasih motivasi. Kalau sukses mah dikasih ucapan selamat. Ya, jangan dikasih ucapan puas yang boleh seperti itu ya. Tapi kita bersemangat untuk yang belum berhasil. Untuk yang berhasil kita ucapkan selamat. Yang kedua, poin kedua, someone does good job. Nah, kira-kira apa nih? Ada kata kunci good job. Seseorang yang telah mencapai apa? Atau meraih apa? Yang telah mendapatkan pekerjaan baru. Good job ya. Good job. Atau pekerjaannya bagus gitu. Jadi diapresiasi. Nah, yang ketiga, someone get good fortune. Apa tadi fortune? Kebahagiaan. Misalkan bahagia karena telah mendapatkan beasiswa atau mungkin telah mendapatkan adik baru ya, atau apa gitu, atau telah mendapatkan barang baru yang kita inginkan gitu ya. Next, some achieve something ya, beberapa pencapaian gitu. Contohnya misalkan memenangkan kompetisi. Pernah memenangkan kompetisi lomba? Lomba apa? What is kind of competition? Jenis lombanya apa? Mungkin di antara teman-teman, lomba apa yang pernah kalian juarai atau prestasinya dalam bidang apa? Volleyball ya. Sudah. Apalagi selain juara voli? Ada yang juara di mata pelajaran atau juara peringkat di kelas ada? Ya silakan nanti sesama teman, sama kawan ucapkanlah selamat gitu ya. Selamat misalkan telah mencapai ranking pertama misalkan, atau selamat telah meraih prestasi di bidang voli misalkan gitu ya. Seperti itu. Ternyata kita sehari-hari memang sering menemukan ucapan selamat, hanya kita sekarang mempelajarinya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, yang terakhir, anniversary atau hari jadi. Contohnya ada yang menikah, ada yang ulang tahun ya. Kemudian ada yang graduation. What is graduation? Perayaan apa? Lulusan, good job ya, lulusan. Ada lagi yang misalkan apa ya, mengucapkan anniversary-nya selain wedding, birthday, graduation, apalagi yang pernah kalian ucapkan? Iya, hari-hari ini ya, hari-hari bersejarah. Contohnya misalkan Hari Guru. What is Hari Guru in English? Teacher Days. Biasanya kalian ucapannya seperti apa? Happy Teacher Days ya. Kemudian ada lagi Hari Ibu, betul. In English please. Happy Mother's Day. Nah, itu juga bagian dari ucapan selamat ya. Next, here are the expression used to congratulate someone. Nah, ada beberapa contohnya ya di sini. Congratulations. Nah, biasanya kan kita kalau yang ulang tahun biasanya mengucapkannya apa? Happy birthday. Coba kita sekarang mah lebih berwarna lagi, misalkan congratulations on your birthday. Ini happy birthday why gitu ya. Bisa diubah warna itu. Congratulations on your birthday. Next, congrats. Ternyata kata congrats saja sudah mewakili ucapan selamat. Apalagi kalau kita sambil berjabat, congrats
friends, misalnya congrats boy, congrats girl, misalnya ya. Next, congratulations on atau for. Kenapa Bu di sana pakai tulis-tulis? Maksudnya itu dilanjutkan dengan kebutuhan masing-masing ya. Misalkan congratulations on your success in competition, in English competition, misalkan ya, bisa dilanjutkan dengan kalimat masing. Dia lagi well done, ya, kerja bagus. Nah, ini namanya biasanya bahasa gaul kerja bagus, ya, well done. Terus lagi good job, ini juga sama ya pengertiannya di sana. Yang tadi itu happy birthday. Kalau wedding, wedding, ya. Dia disesuaikan dengan konteks yang dibutuhkan. Next. Here are the examples. Contohnya ada beberapa yang bisa kalian lihat di tayangan. Ada congratulations, you did well, congrats, you are really awesome. Awesome itu membanggakan, hebat ya. Awesome. Kemudian congratulations on your success. What is scholarship? Scholarship itu beasiswa. Ya, banyak ya di sini contoh-contohnya. Ya, ada congratulations on being the finalist of a song festival. Song festival berarti festival apa? Musik, bernyanyi ya. Banyak ya contohnya. Next. Nah, kalau kita ada yang mengucapkan selamat, jangan kita diamkan. Ya, misalkan cuma gini. Selamat ya Jaki. Jaki telah meraih prestasi di bidang bahasa Inggris. Oh, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita juga ada balasannya, ada responnya. Nah, ini beberapa contoh responnya. Yang pertama, minimal ucapkan terima kasih. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Thank you. Thank you. Gitu ya, jangan sampai ya, gitu ya. Nah, ada thank you. Yang kedua, bisa kita ucapkan thanks a lot. Coba ucapkan. Thanks a lot. Jangan thanks a lot ya. Kalau mah kerupuk, keot gitu ya. Nah, ini mah thanks a lot. The third, that's very kind of you. Say it. That's very kind of you. Yeah. The fourth, that's nice of you. Very nice of you. The last one, it's very nice of you to say that. It's very nice of you to say it. Ya, itu pelafalannya untuk respon dari pengucapan selamat ya. Jadi nanti mah kalau ada yang mengucapkan selamat, jangan hanya direspon ya gitu ya. Ada minimal thank you. Kau terima kasih. Nah, this is the simple dialogue. Ini long dialogue ya. Dialog yang sangat panjang gitu ya. Antara siapa? Edo and Kinar. Coba silakan kalian simak dialognya. Nanti ada beberapa pertanyaan ya. There are some question from the dialogue. Ya, dari dialog ini ada beberapa pertanyaan. Silakan dilihat, dibaca gitu ya. Nah, antara Edo and Kinar. Tentunya ini bahasanya ada ucapan selamat. Nanti ada 5 pertanyaan. Nah, 1 minute. 1 menit saja. 1 minute. The first, what does the sentence congratulations Kinar in Indonesia mean? In Indonesia, congratulations Kinar in Indonesia. Raise your hand please. Congratulations Kinar, but in Indonesia. Raise your hand please. Raise your hand please. Come on, class. Come on, raise your hand please. Yes, dulu please. Selamat Kinar. Ya, good job. Give applause. Ya. Jadi pertanyaan di sini apa
artinya kalimat congratulation kita dalam bahasa Indonesia. The second one, what is the purpose of saying the sentence? Purpose, tujuan. Raise your hand please. Yeah. What is the purpose of saying the sentence? Yeah, raise your hand please. Apa perlu mundur lagi? Bentar ya, mundur dulu. Oh, pertanyaan kedua. Cari. Yang sudah menemukan jawabannya, raise your hand please. Oh yes. You have to say it in Indonesia or English. Jadi boleh mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, silakan. Ayo, lebih pede lagi. Mas, sudah dapat jawaban? Ayo, raise your hand please. Come on. Rifan, mungkin mau menjawab? Or place the verse. Yeah, good job. Give applause. The next question. What are other sentences which have a similar purpose? Yeah. What are other sentences which have a similar purpose? Similar itu sama dengan sinonim. Ya. Tahu arti sinonim di Indonesia? Lawan atau persamaan? Kalau sinonim, persamaan kata atau lawan kata? Persamaan. Nah, jadi persamaannya bagaimana gitu? Sama-sama mengucapkan selamatnya dengan kata apa di sini? Selain congratulations. Nah, yang sudah menemukan jawabannya boleh raise your hand. Ada? Sudah menemukan jawabannya? Dah. Raise your hand please. Selain congratulations di sana yang ungkapannya seimbang dengan itu. Please? Ipan? Boleh. Asik. Say it please. Apa? Support. Ya, Sipa sudah mencoba menjawab ya, tepuk tangan. Support. Ya. Okay, next the fourth question. What are other situations you can say such a sentence? Nah, di sini juga ungkapkan situasinya, situasi seperti apa di dalam dialog itu. Tunjukkan atau sebutkan dua situasi di sini. Apa saja situasinya? Di sini. Kenapa orang tersebut mengucapkan selamat? Gitu ya. Ada dua situasi. Coba dicari situasinya apa? Kenapa dia diucapkan selamat? Diberi ucapan selamat karena apa? Mention two sentences. Group 2 belum menyebutkan lagi, ayo. Jessica, maybe suasananya apa, Jess? Karena apa di sini? Diucapkan selamat oleh temannya. Ajis, what is the situation? Karena posisi pertama adalah lomba apa? Ada disebutkan lombanya tidak? Lomba bahasa Inggris ya, di sana storytelling contest. Ya, good job, give applause. Nah, ada lagi satu suasana lagi. Situasinya ada. Kan mention dulu, sebutkan dua. Baru satu, Ajis. Silakan dari kelompok yang lain dibantu. Apalagi situasinya di sini? Setelah memenangkan kontes, kemudian apa lagi? Ayo cari. Ada ya di bagian agak bawah sepertinya. Bisakah kalian menemukan karena mendapatkan apa? Ya, pertama karena lombanya yang menang. Yang kedua, silakan please. Yuk. Come on.
Alia, maybe? What is? What is it? Ya, the best performance ya. Terus lagi. Green. Green. Yes, green bonus. Ya, dapat bonus. Good job ya. Nah. And the last question, what does the sentence I hope you show your best performance for the contest in Indonesia? Right, guys, please. The last question, pertanyaan terakhir. What does the sentence I hope you show your best performance for the contest? Ya. Boleh sedikit-sedikit, saya tahunya. Misalkan sampai I hope you show your best performance for the contest. I sebagai siapa I? Saya. Hope. What is hope? Tadi ada kata hope. Berharap. You show your best. So itu apa? Show. Kita bisa show. Menampilkan, bagus ya. So, menampilkan your best, yang terbaik, ya bagus. Performance, what is performance? Performa atau pertunjukan, gitu ya, menunjukkan yang terbaik. Next, for the contest, what is contest? Contest, what is? Lomba. Nah, ayo satukan. Saya berharap kamu menampilkan yang terbaik dalam perlombaan. Good job ya. Give applause for all of you. Terus ya, the five question from the dialogue have you answer. Sudah dijawab oleh semuanya ya. Thank you very much. Nah, this is the example dialogue for congratulations. Nah, ada contoh dialog singkat ya di sini antara Lina and Jordan. Siapa yang mau mencoba melapangkan ini dialognya? Come on. I have two students. I need two students. Butuh 2 orang. Ya, siapa? Boleh Akbar dengan Adis. Ya, stand up please here. Look at the whiteboard. Come on. Boleh, silakan. Or Ajis dengan siapa tuh? Boleh dengan rekannya yang lain. Ayo, dengan Rifan. Kawan Rifan. Ajis with Rifan. Stand here please. Stand here please and do the dialogue. Ya, lakukan dialognya, silakan. Siapa yang sebagai Lina? Ya, Rifan. Jordan berarti Aji. Silakan lakukan dialognya. Yes, that's true. Congratulations for getting a new job. I hope you successful. Thank you, Lina. Thank you very much. Give applause. Temannya Adis dan Rifan sudah memberikan contoh dialog dalam bahasa Inggris tentang congratulations. Ya, sampai sini. Any question? Ada pertanyaan tidak? Enough? Cukup? Do you understand for study today? Yes. Okay. Ya. Oke, kita ke aktivitas berikutnya ya. Nah, ini I have LKPD atau lembar kerja siswa peserta didik, LKPD lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian
kerjakan di sini ya SKPD-nya. Kemudian setiap kelompok nanti ada perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelas stop widget ya, sudah selesai LKPD-nya. Silakan Ibu minta presentasi dari yang pertama dari kelompok ke-1 ya. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Untuk yang pertama, congratulations baby is coming. Ini menunjukkan orang yang mempunyai bayi. Happy graduation you did. Ini menunjukkan orang yang telah lulus di sekolah. Happy wedding, I hope you become happy family. Ini menunjukkan orang yang telah menikah. Happy birthday to you. Ini menunjukkan orang yang sedang ulang tahun. Happy New Year ini mengucapkan selamat tahun baru. Yeah, good job. Oke, give applause. Next, yang LKPD menyusun. nomor satu sender atau pilih yang bernama network. Urutan kedua, Urutan kedua penerima atau reserver dari untuk Kenny. Ketiga bis atau buah ketiga, bis atau yang kata-kata hopeful itu, ya, wish. Oke, yang keempat, yes. The last one is, okay. Thank you very much. Give applause for the. Okay, please.
please. Oke kelas, tadi kita sudah mengerjakan LKPD masing-masing dan sudah presentasi kelompok masing-masing juga ya. Kalian sudah memberikan yang terbaik di presentasinya. Semuanya sudah paham tadi apa yang dipresentasikan teman-temannya? Ya. Next ya, berikutnya ada tugas ya untuk kalian kerjakan secara kelompok, namun masing-masing produknya dalam bentuk yang berbeda ya. Silahkan kalian buat dialog dalam bentuk konten yang kalian sukai. Boleh video ya, boleh tampil secara langsung, boleh juga kalian buat dalam rangka. Tentunya di dalamnya ada ucapan selamat atau congratulations. Do you understand about the task? Tentang tugasnya? The task? Do you understand? Yeah. Nanti every group ya mempresentasikan kembali hasil konten yang dibuatnya. Oke, are you ready? Oke, silakan ya berdiskusi dengan kelompoknya mau bentuk apa yang ditampilkannya. Kelompok ini bentuknya video. Ya, berarti nanti ada yang dialog dalam sebuah video. Oke, the group 2 mau bentuk apa? Kanva. Oke, ucapan selamatnya nanti dalam bentuk kanva ya. The first group mau bentuk apa? Dialog langsung atau video juga? Langsung. Lucu, berarti ada 3 variasi ya. Silakan mulai untuk dikerjakan. Atau dalam bahasa Indonesia. Good morning, Wanda. Good morning. I heard that you are singing singing competition. Is that true? Wow, congrats, Wanda. Then you are going to sing. Good morning, Wanda. Good morning. I have heard that you have winning the singing competition. Is that true? Wow, super great, Wanda. I know you are good at singing. Thank you. Oke kelas, tugasnya masing-masing kelompok sepertinya sudah selesai ya. Nanti per kelompoknya silahkan presentasikan hasil produk dari ungkapan atau ucapan selamatnya yang telah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Siapa yang mau lebih dulu tampil? Group 1, oke. Let's go. Please welcome group 1. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dialog tentang congratulation. Yes, please.
Good morning, Yola. Good morning, Siva. Happy birthday. Thank you. Oke, give applause. Nah, berarti ya hasil dari kelompok pertama yaitu dialog secara langsung. Tentang apa katanya tadi? Mengucapkan apa ya? Dan siapa? Happy birthday. Berarti konteksnya ulang tahun ya. Next, performance. Siapa yang sudah siap untuk performance berikutnya? Group 3? Oke, let's come to in front of the class. Silakan. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari bahan yang telah dibuat Ya. Dalam bentuk apa? dalam bentuk video. Video. Oke. Ya. Silakan kita sendiri. Ini hasilnya ya, teman-teman, dari kelompok 3. Oke, variasi ya dari kelompok 2 menghasilkan bentuk video. Oke, the last performance is from group 3. Come on, are you ready group 3? Oke, the last performance from group 2. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil Hasilnya dari apa nih? Canva. Dari Canva. Nah, di sini mengucapkan selamat dan ini isinya Thank you very much. Give applause. Oke ya, mungkin tadi setelah Bu Wina memberikan materi kalian cukup tegang ya, supaya kita relax, kita ice breaking dulu ya, siap? Nah, aturannya nanti ketika Ibu Wina mengucapkan selamat siang, berarti selamat pagi, tepuknya berapa kali? 1 ya. Nah, untuk selamat siang 2 kali, tepuknya. Kemudian selamat sore 3 kali dan selamat malam 4 kali. Tapi dengan catatan harus ada kata Bu Wina, baru kalian melakukan ya tepukannya. Mengerti? Kita coba dulu. Bu Wina katakan selamat pagi. Bu Wina katakan selamat siang. Bu Wina katakan selamat sore. Bu Wina katakan selamat malam. You understand? Ya. Berarti kalau tidak ada kata Bu Wina jangan dilakukan. Bu Wina katakan selamat siang. Bu Wina katakan selamat malam. Bu Wina katakan selamat pagi. Selamat pagi. Jadi
katakan selamat siang, selamat malam. Masih ada ya. Nah, cukup aktivitasnya? Oke, thank you very much. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Ya, siap? Are you ready, class? Ready. Oke kelas, untuk presentasinya sudah selesai ya tadi. Dari kelompok 1 menampilkan video dari kelompok 1 menampilkan dialog secara langsung, kemudian dari kelompok 2 dari Canva, dan kelompok 3 dari tayangan video. Ya, sudah bagus, tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke kelas, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang ungkapan harapan. Jadi nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita mengungkapkan harapan itu dalam sebuah ucapan selamat. Ya, nanti silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang ungkapan harapan. Nah, untuk di rumah tugasnya silakan buat ucapan selamat sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalkan kalian suka dalam bentuk gambar boleh, dalam bentuk video boleh, dalam bentuk rekaman suara juga boleh. Yang penting isinya tentang ungkapan atau ucapan selamat, congratulations gitu ya. Do you understand? Yeah. Oke, nah ini kita tiba di bagian akhir ya. Kita simpulkan materi hari ini ya tentang congratulation. Apa itu yang disebut congratulation? Siapa yang mau menyimpulkan? Apa itu congratulation? Raise your hand please. Oke, come on, raise your hand please. Apa itu congratulation? Oke, dulu. Ucapan selamat ketika mendapatkan kebahagiaan dan prestasi. Ya, good job. Ungkapan ya atau ucapan selamat ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan dan prestasi. How many generic structure? Raise your hand. How many? Ada berapa generic structure-nya? How many? Oke, Rifa? Ada 5. Pertama? Ada sender, receiver, wish, and then congratulations, expression, and content. Ya, itu ya kesimpulannya untuk materi hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Any question, class? Nanti? Okay, thank you very much for today and see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Wina Herianti sebagai guru bahasa Inggris. Apa kabar Ibu Wina? Alhamdulillah, Bu Rindrin baik. Bagaimana kabar Bu Rindrin? Baik, bertemu lagi ya Bu. Iya. Dan sekali ini juga saya tidak sendiri bersama Ibu Pepe, Ibu pendamping pengajar praktik, Ibu Entin Lastini. Selamat datang Ibu. Iya, Ibu. Selamat berjumpa kembali. Ya, terima kasih Ibu sudah datang ke sini ya di SMP 6 Raja Desa. Baiklah, kali ini percakapan observasinya akan disaksikan sendiri oleh Ibu pengajar praktik. Baiklah Ibu Wina, kita mulai saja ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas, saya melihat pembelajaran Ibu sungguh menarik sekali Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya, dan saya juga banyak belajar. Nah, sekarang saya mungkin akan mengevaluasi ya, kita akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran Ibu kemarin. Ya, Ibu bersedia ya Bu ya? Bersedia sekali Bu Rindrin. Terima kasih Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Iya, kemarin alhamdulillah ya Bu, ketika pembelajaran itu saya merasa senang sekali, sangat antusias melihat anak-anak Bu yang biasanya hanya diam gitu ya, terus harus dipancing-pancing dulu gitu ya supaya tapi kemarin pembelajarannya ya memang tergantung kita mungkin ya menciptakan suasana belajarnya seperti apa, jadi anak-anak juga
terlibat aktif gitu Bu. Jadi ya keseluruhan saya merasa senang. Pembelajaran kemarin sangat puas sekali. Seperti itu. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan Betul ya sekali, Bu. Bu. Sebelumnya kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu, Betul. dan sudah melakukan strategi perencanaan bagaimana supaya anak-anak bisa minatnya itu tumbuh dan Betul aktif sekali. dalam pembelajaran. Iya, Bu. Nah kemudian setelah mengetahui perasaan Ibu sungguh puas ya, sudah Puas merasa sekali. puas. Nah area pengembangan ini menurut Ibu sesuai perencanaan kemarin apakah tercapai atau tidak Bu? Iya, menurut saya kemarin kan saya merencanakan ya Bu, area pengembangannya ada di keterampilan, juga ada pengetahuan, dan alhamdulillah kemarin saya rasa sudah tercapai Bu. Contohnya di keterampilan, anak-anak itu sudah mampu kemarin melakukan praktek sederhana mengenai materi congratulation atau ucapan selamat. Kemudian juga di area pengetahuannya mereka mampu melafalkan ucapannya, mampu juga menuliskan ungkapannya. Itu yang saya rasakan kemarin. Jadi saya rasa sudah tercapai Bu untuk area pengembangannya. Iya, berarti kemarin kan area pengembangannya itu di keterampilan sudah Betul. bisa melafalkan dan bahkan berbicara gitu Berdialog, ya. berdialog bagaimana mengungkapkan congratulations Betul, gitu ya. Bu Rinrin. Ya, kemudian Bu Wina, sejauh mana menurut Ibu ya keberhasilan dari area pengembangan tersebut? Nah, menurut saya untuk keberhasilannya dengan anak-anak mampu berkomunikasi ya dengan menggunakan ucapan selamat tersebut, mampu berdialog ya, saya rasa itu sudah merupakan suatu keberhasilan Bu. Kemudian juga di sana kan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya, ya. betul. Nah, anak-anak mampu di sana membuat produknya itu beda-beda Bu. Iya. Ada yang secara video, yang kemudian anak-anak ada yang berdialog secara langsung, juga anak-anak mampu membuat dalam sebuah kanvas. Oh, iya. Ya, kemudian ditayangkan ke teman-temannya. Menurut saya itu sebuah keberhasilan Ya, dari saya juga pembelajaran ini. melihat ya Ibu Iya. kemarin sungguh menarik sekali ketika Seperti itu. pembelajaran produknya berbeda-beda. Betul Ada sekali. yang di video Betul. gitu Ada ya, yang langsung. ada yang langsung sesuai dengan bakat dan minat anaknya itu Betul sekali, Bu sendiri. Rinrin, seperti itu. Nah kemudian Bu Ina setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, apakah kendala yang Ibu hadapi dari pembelajaran tersebut? Ya, mungkin untuk kendala ya Bu, saya lihat kemarin memang dari keseluruhan anak-anak sudah bisa aktif terlibat dalam diskusi itu. Namun ada saja ya Bu dari beberapa anak yang masih malu-malu untuk Ya. mengungkapkan, untuk berpendapat ya. Itu mungkin bagi saya memang kendala, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa teratasi gitu Bu. Karena secara umum bahasa Inggris itu kan Nggak susah ya gitu, Bu ya. anak-anak mengambil sulit katanya Iya, bahasa betul Inggris, sekali. perlu kemampuan tertentu katanya gitu ya. Jadi memang adalah beberapa anak yang masih malu-malu mungkin dalam mengungkapkan pendapatnya gitu. Ya, setelah mengetahui kendala tersebut, Ibu lalu bagaimana cara Ibu mengatasinya? Iya. Ya mungkin yang saya lakukan ya Bu, walaupun anak masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapat, saya tidak patah semangat untuk terus menyemangati anak tersebut ya, terus memberikan stimulus-stimulus yang membuat anak tersebut itu untuk mau berbicara gitu, walaupun hanya sedikit gitu ya, misalkan intinya dia itu dituntut untuk bisa mengungkapkan gitu, untuk bisa terlibat aktif dengan teman-temannya ya, supaya nantinya bisa terbiasa. Ya mudah-mudahan aktif semuanya gitu ya, Jadi Ibu pembelajaran sudah berusaha bisa. memotivasi, Betul sekali. walaupun misalnya ada peningkatan sedikit saja, itu juga sudah merupakan keberhasilan ya Bu. Betul sekali. Jadi Semua tidak diapresiasi ya, gitu ya. diapresiasi betul. Lalu bagaimana dengan apakah ada hal baru yang Ibu temukan dari pembelajaran kemarin Bu? Oh iya. Nah, kalau hal baru ya yang saya rasakan kan biasanya kalau pembelajaran sebelum yang diferensiasi ini ya, saya biasa aja gitu ya, pembelajaran di kelas hanya mungkin kadang kebanyakan metode ceramah atau apa, tapi sekarang saya kreasikan dengan banyak kan Bu ya, sekarang konten-konten menarik yang bisa ditayangkan gitu. Terus juga anak-anak itu antusias di ice breaking sebenarnya. Kalau sudah dimulai dengan ice breaking gitu ya, atau diselingi dengan itu, anak-anak terlihat betul-betul antusias sekali. Pokoknya hal baru yang saya temukan itu penerapan ice breakingnya kayaknya Bu. Ya biasanya kan monoton ya, misal materi-materi aja gitu, menjelaskan saja.
Tapi ketika saya terapkan ice breathing tersebut, mungkin di sekolah kita mah baru seperti itu ya, karena biasanya kan mungkin tidak ada gitu. Jadi alhamdulillah dapat kabar dari pembelajaran kemarin dengan seperti menggunakan ice breaking tersebut. Ya, Nah, Ibu lalu setelah Ibu mengevaluasi pembelajaran kemarin, adakah kekurangan? Nah, kekurangan itu seperti apa, Bu, dari pembelajaran Ibu? kekurangan ya. Nah, kemarin sebenarnya ada hal yang tertinggal dari perencanaan Bu, yang kemarin saya tidak tidak masukkan, itu adalah refleksi. Ya kemarin kan, ya kalau misalkan ini kan bagus nih, itu ada refleksi. Betul, ya, dan gitu. umpan balik ya. Betul sekali, supaya kita kan tahu bagaimana kedepannya harus apa gitu yang ditambahnya, apa yang kurangnya dari ya cara mengajar kita, mungkinnya dari anak-anak juga gitu. Tapi saya lupa Bu kemarin sama sekali itu tidak memasukkan refleksi di dalam. Mungkin itu kekurangan Saja kekurangannya Ibu ya. Betul sekali. Jadi Ibu lupa memasukkan refleksi terhadap murid gitu ya. Betul. Jadi setelah semua rangkaian praobservasi ini dan kemarin mengevaluasi, Ibu hanya kurang di refleksi saja. Ya semoga saja kedepannya Ibu bisa kekurangan itu bisa diatasi ya Bu. Ya, tidak seperti lupa itu, lagi ya, betul. dan merencanakannya dengan serinci mungkin supaya nanti pembelajarannya bisa tercapai, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Ibu itu dari perencanaan pembelajarannya itu tercapai dan bisa terlaksana dengan baik begitu ya Bu. Nah mungkin pertanyaan terima kasih loh Bu ini dari mulai pasca observasi sampai pasca atas kerjasamanya dan kolaborasinya. Sama-sama Bu Rina ya. Iya, saya di sini didampingi oleh Ibu Pepe. Silahkan Ibu mungkin apabila ada umpan balik terhadap kegiatan observasi dan pasca observasi. Iya, Ibu terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit umpan balik mungkin dari kegiatan yang telah Ibu Rinrin laksanakannya di supervisi akademik ini. Ibu telah melaksanakan kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian kemarin observasi pembelajaran terhadap Ibu ya, dan sekarang coaching pasca observasi. Nah setelah saya mengamati dan melihat semuanya itu, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik Bu. Terima kasih kepada Ibu yang telah melaksanakannya, juga kepada Ibu yang telah bersedia diobservasi oleh Ibu Rinrin ya. Terima kasih, pembelajarannya juga sudah sangat bagus ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu. Ibu telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat. Juga Ibu Rinrin telah melaksanakan supervisi akademik ini dengan sangat baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan ya Bu, menggunakan alur data dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang menumbuhkan apa yang menjadi kendala di Ibu tadi ya, kekurangannya itu menjadi timbul ide-ide atau ide baru untuk solusi perbaikan ke depannya ya Bu ya. Dengan tadi Ibu Rinrin dalam proses supervisi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu sudah dilakukan oleh Ibu, dan mudah-mudahan kegiatan supervisi ini bisa terus dilaksanakan bukan hanya kepada Ibu ya, tapi untuk semua guru-guru khususnya yang ada di sekolah ini ya, agar kita bisa mengetahui pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum ya. Dan mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan oleh sekolah kita, yaitu menciptakan lulusan yang terbaik, bisa dapat terlaksana dengan pembelajaran yang sudah berpihak kepada murid ya. Dan khususnya dalam pembelajaran, apa yang direncanakan dalam tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal, yaitu yang utama ya.
Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga yang sudah baik ini bisa minimal dipertahankan dan maksimalnya ditingkatkan agar lebih baik lagi ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas semua umpan baliknya dan semua doa dan harapan untuk sekolah ini, untuk pembelajaran dan hasil lulusan dari siswa-siswa kita bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan semoga kami bisa terus menjalin kolaborasi ya Bu dengan coaching ini dan semua tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik ya. Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi antara saya dengan guru yang diobservasi yaitu Ibu Wina dengan Ibu pengajar nanti Ibu Triwastini SPD. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati, sahabat dan mentor setia, menyatu dalam setiap langkah. Ibu Entin penuh kasih, mengajarkan dengan hati. Sahabat dan mentor setia, menyatu dalam setiap langkah. Tergerak, bergerak, menggerak.